Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah model-model pembelajaran. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya, Nana Hendra Cipta, sebagai pengampu mata kuliah model-model pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai model pembelajaran role playing, gitu ya. Nah, model pembelajaran role playing ini merupakan bagian dari model yang termasuk ke dalam rumpun model interaksi sosial, ya. Sama halnya seperti model pembelajaran simulasi sosial, gitu ya. Kemudian juga grup investigasi, gitu ya. Satu rumpun yang mana penekanannya itu adalah pada upaya-upaya untuk melatih keterampilan-keterampilan sosial. Seperti model role playing, sekarang kita lihat konsepnya terlebih dahulu, ya. Nah, model role playing atau bermain peran ini dapat diartikan sebagai suatu cara, ya, penguasaan bahan-bahan melalui pengembangan dan penghayatan peserta didik. Nah, jadi di sini ada sebuah kata kunci yang disebut sebagai penghayatan, pengembangan dan penghayatan. Penghayatan terhadap apa? Dalam hal ini adalah penghayatan terhadap suatu peran, gitu ya. Nah, ini pula sebenarnya yang membedakan antara role playing dengan simulasi sosial. Kalau simulasi sosial itu fokus pada bagaimana proses itu bisa digambarkan, bagaimana peristiwa itu bisa digambarkan secara benar, gitu ya, sehingga siswa dapat mengambil makna. Sedangkan role playing fokusnya itu adalah tidak hanya pada bagaimana suatu peristiwa itu digambarkan, tapi juga pada bagaimana kemampuan siswa dalam menghayati berbagai peran yang diberikan kepadanya, begitu ya. Maka role playing ini sebenarnya lebih cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada konsep drama misalkan, gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah pengembangan dan penghayatan ini dilakukan oleh peserta didik dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Jadi ketika kita akan menentukan suatu model pembelajaran, ya, apakah menggunakan simulasi sosial atau role playing, pertama-tama yang harus kita lihat itu adalah jenis materinya, gitu ya, atau konsep apa yang memang akan dipelajari oleh siswa, gitu ya. Jika konsepnya itu adalah suatu peristiwa ataupun kejadian nyata, gitu, dalam kehidupan sosial, maka kita tidak bisa menggunakan role playing, tapi menggunakan model simulasi sosial. Tapi apabila peristiwa, proses ataupun kejadian itu pertama cirinya adalah tidak nyata, gitu ya, kemudian juga berkaitan dengan materi pembelajaran drama misalnya dalam bahasa Indonesia, gitu ya, maka kita bisa menggunakan model role playing, gitu ya. Jadi fokusnya itu pada bagaimana siswa bisa menghayati peran, gitu ya. Jadi mengembangkan dan menghayati peran sebagai tokoh hidup atau benda mati. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu pada konsep dongeng kancil dan buaya misalnya, gitu. Jadi dongeng kancil dan buaya itu berupa fabel, gitu ya. Itu bisa menggunakan model role playing, gitu. Karena pertama yang diutamakan di situ adalah bagaimana siswa bisa memainkan peran itu dengan benar, gitu ya. Bagaimana siswa itu bisa menghayati ketika misalnya salah satu siswa itu ditunjuk sebagai buaya, maka siswa itu harus benar-benar menghayati peran sebagai buaya misalnya, gitu ya. Nah, jadi ini fokusnya ke sini, gitu, dalam pembelajaran drama, begitu ya kira-kira. Nah, selain daripada itu, role playing ini pun bisa digunakan untuk tadi peristiwa-peristiwa yang memang tidak nyata, gitu, berupa hayalan, gitu ya kira-kira. Atau misalnya fabel seperti tadi, kemudian juga isi dari novel dan lain sebagainya. Maka lebih cocok itu untuk pada materi bahasa Indonesia, ya, pembelajaran yang berkaitan dengan drama misalnya. Nah, ini role playing. Karena fokus utamanya adalah pada pengembangan dan penghayatan peran, gitu. Kemudian tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah fokus pada pengembangan keterampilan berbahasa ini, ya.
keterampilan komunikasi, keterampilan menghayati peran, misalkan begitu. Jadi fokusnya ke situ dulu. Kemudian melatih kemampuan memerankan tokoh drama. Nah ini ya, bagaimana agar siswa itu mampu melakukan acting misalnya gitu ya. Mampu melakukan acting ya, berperan sebagai tokoh-tokoh yang ada dalam suatu cerita tentunya. Kemudian kemampuan bekerja sama sudah jelas ya, kolaborasi, karena ketika mereka memainkan peran ya, menggunakan role playing gitu ya, dibutuhkan kerjasama antar kelompok, dibutuhkan kolaborasi gitu. Maka di sini salah satu tujuan dari model role playing ini adalah kemampuan bekerja sama dan kemampuan kolaborasi. Kemudian melatih keterampilan penghayatan sebuah peran, sudah jelas ini sebenarnya sama dengan yang nomor 2 gitu ya, melatih kemampuan memerankan tokoh drama gitu. Jadi yang diutamakan di sini adalah bagaimana agar siswa itu bisa melakukan acting gitu ya, berperan sebagai salah satu tokoh. Nah, itu tadi tujuannya. Kemudian berikutnya adalah sintak. Seperti apa langkah-langkah pembelajarannya? Sekarang kita lihat ada beberapa fase dari model role playing ini. Fase pertama itu adalah pemanasan, disebut sebagai warming up begitu ya. Apa yang dilakukan pada tahap pemanasan? Nah, guru menjelaskan tujuan. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya, melalui kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan role playing gitu. Kemudian guru menjelaskan materi pengantar. Nah, ini hampir sama dengan simulasi sosial. Ya, diawali dengan penjelasan tujuan, kemudian juga diawali dengan penjelasan mengenai materi pengantar gitu. Jadi, sebelum dilakukan kegiatan role playing, ya terlebih dahulu dijelaskan materi pengantar secara umum, secara global gitu ya, yang berkaitan dengan konsep-konsep yang memang dipelajari pada hari itu dengan menggunakan metode tanya jawab maupun metode ceramah gitu. Kemudian guru menggambarkan cerita yang akan diperankan. Nah, gambarkan dalam kegiatan pemanasan ini cerita apa yang memang dipilih gitu ya untuk diperankan dalam bentuk role playing tersebut begitu. Ya, secara umum digambarkan oleh guru ya, bagaimana alur ceritanya begitu ya, dari mulai awal sampai dengan akhir gitu. Nah, itu tahap pertama atau fase pertama yang disebut sebagai pemanasan. Masuk ke fase kedua yaitu persiapan. Apa yang dilakukan pada tahap persiapan? Nah, guru di sini memilih partisipan ya. Partisipan itu adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bermain peran. Jadi, bisa saja dalam satu kelompok itu tidak ada siswa yang memang terlibat dalam memainkan peran. Tapi nanti ada tugas lain yang diberikan, yaitu sebagai pengamat atau observer gitu ya. Nah, yang memilih partisipan di sini adalah guru. Ya. Nah, kemudian sesudah memilih partisipan, guru bersama siswa membahas karakter dari setiap pemain. Nah, ini pentingnya gitu. Bagaimana karakter buaya, bagaimana karakter kancil itu harus muncul ketika siswa memainkan peran menggunakan role playing gitu. Beda dengan simulasi sosial. Simulasi sosial itu yang penting itu adalah prosesnya, apakah sudah benar atau tidak gitu. Tapi kalau role playing tidak gitu ya. Karakter itu harus muncul, karakter itu harus terlihat gitu dari orang-orang yang memang dipilih sebagai partisipan dalam kegiatan role playing gitu. Maka karakter itu harus terlebih dahulu dibahas ya, bersama dengan siswa yang dipilih sebagai partisipan gitu. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan pengamat atau observer. Nah, dalam hal ini guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat. Nah, pengamat ini biasanya adalah siswa-siswa yang memang tidak terlibat dalam kegiatan bermain peran gitu. Jadi artinya dalam satu kelompok itu ada siswa yang terlibat memerankan tokoh-tokoh ya, sesuai dengan alur cerita. Ada juga siswa yang tidak mendapatkan peran sebagai tokoh-tokoh itu ya, maka tugasnya adalah mengamati ya, berperan sebagai pengamat atau observer untuk melihat bagaimana prosesnya gitu ya, bagaimana alur ceritanya gitu. Nah, observer ini sangat berguna gitu ya untuk menjamin bahwa proses bermain peran yang dilakukan oleh siswa itu sudah benar sesuai dengan alur cerita gitu. Maka di sini salah satu hal yang harus dipersiapkan guru adalah pertama menyiapkan observer, yang kedua adalah menyiapkan instrumen untuk observasi gitu. Jadi perlu diberikan lembar observasi di sini.
agar siswa mampu mengamati proses-proses yang terjadi dalam kegiatan bermain peran tersebut. Kemudian ini juga penting, menata panggung. Nah, kalau dalam simulasi sosial tidak ada yang namanya menata panggung. Tapi kalau dalam role playing itu harus ada penataan panggung gitu ya. Karena ini kaitannya ke pembelajaran drama gitu. Maka panggung harus ditata, setting tempat harus ditata gitu ya. Sedemikian rupa gitu. Kalau misalnya itu settingannya di hutan ya berarti harus ditata. Panggung itu mirip dengan hutan misalkan gitu. Nah, yang dilakukan di sini adalah guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan. Jadi nanti harus terjadi proses diskusi agar siswa diberi kesempatan untuk berkreasi gitu. Nah, jadi dalam penataan panggung ini ya sebaiknya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreasi. Bagaimana sebaiknya panggung itu ditata ya agar menyerupai kondisi ataupun keadaan dari cerita yang sebenarnya gitu. Maka libatkanlah siswa di sini gitu agar kreativitas mereka muncul gitu. Sehingga pembelajaran ini nanti akan memberikan ruang untuk melatih kreativitas. Nah, kemudian berikutnya adalah guru memberikan skenario. Siswa berlatih menggunakan skenario. Nah, seperti halnya simulasi sosial, skenario ini pun dibuat oleh guru ya, agar alur cerita itu berjalan dengan benar gitu. Maka skenario itu dibuat oleh guru. Skenario sebagai bagian dari perangkat pendukung gitu. Nah, tetapi nanti dalam prakteknya gitu ya, dalam ketika siswa memerankan atau memerankan peran gitu atau misalnya melaksanakan skenario tersebut, bisa saja terjadi improvisasi-improvisasi gitu. Itu harus diberikan ruang juga kepada siswa gitu ya, agar terjadi atau dapat melatih kreativitas siswa gitu. Berikan peluang melakukan improvisasi-improvisasi. Tapi perlu diingat jangan sampai improvisasi itu keluar dari alur cerita gitu. Maka memang skenario itu perlu dibuat gitu dan diberikan kepada siswa untuk berlatih gitu ya menggunakan skenario gitu. Nah, itu adalah fase kedua yang disebut sebagai persiapan. Kemudian fase ketiga ini memainkan peran. Nah, yang dilakukan di sini adalah siswa memainkan peran yang sudah ditetapkan. Kan pada fase kedua itu panggungnya sudah ditata, siswanya sudah diberikan skenario, kemudian juga siswa ditunjuk untuk berlatih gitu ya, disarankan untuk berlatih ya menggunakan skenario yang diberikan oleh guru. Nah, masuk ke fase ketiga itu siswa memainkan peran ya. Peran-peran yang memang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Nah, kemudian sesudah memainkan peran masuk ke fase keempat, yaitu yang disebut sebagai diskusi. Di sini yang dilakukan adalah guru bersama dengan siswa mendiskusikan permainan dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Jadi ketika kegiatan bermain peran itu sudah selesai dilakukan, maka harus dilanjutkan dengan proses diskusi ya. Diskusi tentang proses yang memang dijalankan oleh siswa, apakah prosesnya itu sudah benar, termasuk juga nanti melihat hasil dari observasi yang dilakukan oleh siswa-siswa yang lain yang tidak mendapat tugas memainkan peran. Nah, didiskusikan di sini bersama-sama dengan siswa agar nanti diperoleh pemaknaan terhadap kegiatan yang dilakukan. Jadi sebenarnya fungsi dari fase keempat itu adalah mengambil makna dari cerita yang memang diperankan gitu ya kira-kira. Ya termasuk juga tadi penghayatan terhadap peran gitu. Nah, ini dilakukan melalui proses diskusi. Proses diskusi antara guru bersama dengan siswa gitu. Nah, kemudian fase kelima, simpulan dan evaluasi. Nah, yang dilakukan di sini adalah guru dan siswa membuat simpulan kegiatan pembelajaran. Nah, dibuat simpulan dengan menggunakan metode tanya jawab, bisa bersama-sama. Apa makna dari cerita tersebut misalkan? Bagaimana karakter-karakternya gitu ya kira-kira. Nah, dan juga dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi untuk melihat nanti keterampilan yang memang ditunjukkan oleh siswa, termasuk juga pemahaman konsep ya yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari pada hari itu gitu.
Nah, jadi ini yang disebut sebagai sintak dari model role playing ya. Ada kurang lebih 5 fase gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah sistem sosial. Nah, sistem sosial ini sistem sosialnya adalah moderat gitu ya. Sama halnya dengan simulasi sosial. Dalam hal ini, peran guru dengan siswa itu sama besar ya. Antara guru dengan siswa. Peran guru dalam hal ini adalah memilih jenis kegiatan, ya kan? Jenis kegiatannya apa, temanya apa itu dipilih oleh guru. Kemudian mengatur siswa itu artinya memilih partisipan, memilih observer, begitu. Itu semuanya dilakukan oleh guru. Termasuk juga merancang kegiatan atau membuat skenario. Bagaimana skenario untuk pembelajaran tersebut gitu atau untuk peristiwa ataupun kejadian tersebut gitu ya. Itu semuanya dirancang oleh guru gitu. Kemudian peran siswa di sini adalah kerjasama dalam melaksanakan skenario gitu ya. Jadi yang melaksanakan skenario itu adalah siswa. Ya, termasuk juga nanti dilibatkan dalam proses diskusi dengan menggunakan metode tanya jawab antara guru dan siswa untuk ya mengambil makna dari kegiatan yang dilakukan. Jadi ini sistem sosialnya kecenderungannya adalah moderat. Peran guru dan siswa itu sama besar. Kemudian prinsip reaksi. Nah, seperti halnya model simulasi sosial, prinsip reaksi yang perlu dilakukan guru ini adalah bahwa ketika melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model role playing ini, guru harus berperan sebagai fasilitator gitu ya. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreasi gitu. Walaupun kalau kita lihat dari sistem sosialnya masih ada peran guru gitu dalam memilih jenis kegiatan, mengatur siswa dengan merancang kegiatan gitu ya, termasuk juga memilih partisipan, tapi harus diberikan peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreasi ya. Termasuk juga misalnya dalam menata panggung, nah itu berikan saja kesempatan kepada mereka gitu. Termasuk juga untuk melakukan improvisasi gitu. Jadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut ya peran guru harus sebagai fasilitator, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh siswa gitu. Kemudian memberikan masukan terhadap penghayatan peran ya, dalam proses diskusi ini nanti gitu ya. Bagaimana menghayati peran yang baik, bagaimana berperan sebagai satu tokoh tertentu misalnya, diberikan masukan-masukan oleh guru gitu. Nah, ini yang harus dilakukan gitu. Kemudian sistem pendukungnya adalah perangkat skenario, sudah jelas ya. Harus ada perangkat skenario. Di samping itu juga harus ada lembar observasi ya. Karena lembar observasi ini digunakan untuk melihat apakah alur cerita itu sudah berjalan dengan benar gitu ya. Nah, kemudian setting tempat dan dekorasi. Dekorasi ini menjadi penting juga gitu. Kalau dalam simulasi sosial kan tidak cuma setting tempat saja, tapi kalau dalam role playing itu harus ada dekorasi gitu. Bagaimana saat tempat yang dilakukan untuk role playing itu menggambarkan sesuai dengan ceritanya. Misalnya kalau berkaitan dengan hutan ya menggambarkan mirip dengan hutan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini penting dekorasi menjadi bagian dari penilaian gitu ya. Nah, di sini pula sebenarnya letak memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi gitu ya. Melatih kreativitas di sini gitu. Nah, kemudian dampaknya, apa dampaknya? Yang pertama adalah dampak institusional, sudah jelas pemahaman konsep gitu ya. Jadi melalui alur cerita itu dapat diambil sebuah makna ya, tentang konsep yang dipelajari gitu. Nah, kemudian selain daripada itu keterampilan memainkan peran gitu. Ya, berlatih memainkan suatu peran ya, berlatih berperan sebagai tokoh-tokoh tertentu ya, yang memunculkan karakter-karakternya tersendiri tentunya. Nah, ini dampaknya ya. Kemudian dampak nurturannya itu adalah melatih kreativitas, sudah jelas. Karena ini diberikan peluang yang lebih besar ya untuk kreativitas siswa gitu. Misalnya dalam hal menata panggung, dekorasi, ya termasuk juga melaksanakan skenario, itu pun sebenarnya memberikan peluang kepada siswa untuk berkreasi gitu. Memunculkan improvisasi-improvisasi gitu. Kemudian berikutnya adalah keterampilan sosial. Nah, ini pun nanti akan diperoleh siswa gitu ya. Kerjasama, kemampuan bekerja sama gitu. Karena memainkan peran itu kan tidak sendiri, harus berkolaborasi ataupun bekerja sama. Nah, ini keterampilan-keterampilan sosial yang memang dilatih dengan menggunakan model role playing gitu. Nah, jadi
Kira-kira seperti ini ya yang bisa disampaikan mengenai model pembelajaran role playing. Terima kasih. Saya akhiri saja untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.